teman-teman generasi muda, hari ini saya ingin berbagi pelajaran dari sejarahnya Pancasila, khususnya proses lahirnya Pancasila melalui Piagam Jakarta. Pertama-tama mari kita jelaskan peristiwa penting ini. Pada tahun 1945, di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang besar untuk merumuskan dasar negara. Pada 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta yang merupakan naskah awal Pancasila. Dokumen ini dirumuskan oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para ulama seperti Ki Bagus Adikusumo. Piagam Jakarta ini mencakup 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ada kompromi besar dengan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dihapus dari sila pertama karena untuk menjaga persatuan bangsa yang sangat beragam ini. Ini menunjukkan proses dialog intensif di antara kelompok-kelompok berbeda yang akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara saat proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh PPKI. Dari peristiwa Piagam Jakarta ini, nilai-nilai Pancasila yang tercermin sangat kuat. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan penghormatan terhadap satu keyakinan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam kompromi untuk menghindari konflik-konflik permasalahan dan memastikan semua orang diperlakukan dengan adil. Dan ketiga, persatuan Indonesia adalah inti dari proses ini meskipun ada perbedaan para pendiri untuk satu tujuan. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menekankan musyawarah dan demokrasi bukan kekuasaan otoriter. Dan kelima, keadilan sosial ini mendorong pembangunan yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Sekarang refleksi pribadi saya adalah pelajaran terbesar dari Piagam Jakarta ini, yaitu pentingnya toleransi dan kompromi dalam keberagaman. Di era kita sekarang di mana media sosial sering memicu perpecahan, nilai persatuan ini mengingatkan kita untuk mendengarkan satu sama lain. Bagi generasi muda seperti saya masih ingin memungkinkan ini sangat relevan, misalnya dalam diskusi tentang isu-isu seperti keadilan gender, lingkungan, atau hak minoritas. Kita belajar dari para pendiri untuk tidak memaksakan pendapat, tapi mencari titik temu. Pancasila juga bukan sekadar teori ajaran hidup untuk membangun Indonesia yang lebih baik, di mana kita semua bisa berkontribusi tanpa inspirasi untuk menjadi pemimpin masa depan yang bijak dan inklusif.